Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dan kita lanjut untuk pertemuan ini hari dengan materi pekerja wanita pada mata kuliah ekonomi sumber daya manusia. Gambaran umum wanita bekerja, yaitu peran perempuan dalam dunia kerja semakin penting. Jumlah pekerja perempuan Indonesia sudah mencapai 37,9% dari sekitar 102 juta angkatan kerja menurut BPS tahun 2008. Hak perempuan sebagai tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pekerja atau buruh perempuan dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haidnya menurut Pasal 81. Memperoleh cuti istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut Pasal 82. Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja menurut Pasal 83. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 128 tempat kerja menyediakan fasilitas yang mendukung untuk ibu menyusui. Karakteristik wanita menurut fisik yaitu ukuran tubuh, kekuatan otot relatif kurang daripada pria ya. Yang kedua biologis, yaitu menurut haid, hamil, menyusui, dan menopause. Yang ketiga fungsi tenaga kerja wanita di Indonesia. Yang pertama adalah produksi, yang kedua reproduksi, dan ketiga adalah sosial. Permasalahan wanita bekerja, sumber masalahnya termasuk pada faktor internal, yaitu persoalan yang timbul dalam diri pribadi sang ibu tersebut. Ibu bekerja karena keadaan menuntutnya untuk bekerja, untuk menyokong keuangan keluarga, menimbulkan stres, cenderung merasa sangat lelah, terutama secara psikis, karena seharian memaksakan diri untuk bertahan di tempat kerja. Manajemen waktu di tempat kerja dan rumah tangga. Di rumah harus jadi ibu dan istri yang baik, di tempat kerja mereka harus menunjukkan prestasi kerja yang baik. Faktor eksternal, dukungan suami, dalam bentuk kerjasama yang positif, ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak-anak, memberikan dukungan moral dan emosional terhadap karir atau pekerjaan istrinya. Di Indonesia, iklim paternalistik dan otoritarian yang sangat kuat turut menjadi faktor yang membebani peran ibu bekerja. Yang kedua, kehadiran anak. Yang ketiga, semakin kecil usia anak, maka semakin besar tingkat stres yang dirasakan. Yang keempat, masalah pekerjaan. Yang kelima adalah peraturan kerja yang kaku, bos yang tidak bijaksana, beban kerja yang berat, ketidakadilan yang dirasakan di tempat kerja, rekan-rekan yang sulit bekerja sama, waktu kerja yang sangat panjang, ataupun ketidaknyamanan psikologis yang dialami akibat dari problem sosial politis di tempat kerja. Menurut faktor relasional, yaitu kebersamaan bersama suami dan anak-anak kurang, hubungan yang akrab, tukar pikiran kurang, yaitu terjadi dia merasa asing antara suami istri bisa menjadi pencetus perselingkuhan. Motivasi wanita bekerja yang pertama adalah kebutuhan finansial, yang kedua kebutuhan sosial relasional, yang ketiga kebutuhan aktualisasi diri, yang keempat lain-lain, yang kelima pada beberapa kasus ada pula ibu bekerja yang memang jauh lebih menyukai dunia kerja ketimbang hidup dalam keluarga. Manfaat bekerja bagi wanita itu mendukung ekonomi rumah tangga, meningkatnya harga diri dan pemantapan identitas, relasi yang sehat dan positif dengan keluarga, pemenuhan kebutuhan sosial, dan peningkatan skill dan kompetensi. Beberapa kiat wanita bekerja. Yang pertama, manajemen waktu. Tentukan dan tetapkan tujuan dalam bekerja. Yang kedua, tetapkan prioritas. Yang ketiga, delegasikan beberapa tugas, baik tugas kantor maupun tugas rumah kepada orang lain. Yang kedua, manajemen keluarga. Yang pertama adalah mempekerjakan pembantu rumah tangga akan sangat membantu meringankan pekerjaan rutin. Yang kedua, pengertian pada anak untuk ikut membantu mengelola tugas rumah tangga sehari-hari. Yang ketiga, jika anak masih kecil, upayakan untuk menyediakan pengasuh yang baik, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam mengasuh anak ketika pergi bekerja. Yang ketiga, manajemen pekerjaan, yaitu perlu bersikap lebih efisien dan produktif dalam pekerjaan. Makin tidak efisien dan produktif, makin banyak pekerjaan yang tertunda dan makin malas untuk menyelesaikannya. Keempat, manajemen diri, yaitu untuk bisa mengatur diri sendiri, perlu mengenali diri sendiri. Kenalilah seberapa tinggi tingkat toleransi kita terhadap stres dan hal-hal apa saja yang dapat membuat kita stres. Yang kelima, memelihara dukungan sosial.
yaitu memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan di sekeliling kita serta atasan. Masalah kesehatan kerja tenaga kerja wanita, komponen yang mempengaruhi yaitu pertama kapasitas kerja, yang kedua beban kerja, dan ketiga lingkungan kerja. Penanganan masalah kapasitas kerja yaitu dalam program pendidikan dan latihan kerja, yang kedua pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketiga adalah perbaikan gizi. Penanganan masalah beban kerja yaitu pembatasan jam kerja, kurangi beban kerja dalam rumah tangga yaitu dukungan suami dan keluarga itu penting, tidak bekerja malam hari. Penanganan masalah psikologis yaitu menempatkan wanita pada pekerjaan yang cocok secara individual, ada rotasi kerja yang mengikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pengamanan terhadap ancaman kekerasan atau pelecehan. Pencegahan PAK ya dan kecelakaan kerja ada dua, ada safe action yaitu behavioral based safety, yaitu untuk privasi atau pribadi ya, individu seseorang harus melakukan tindakan dalam keamanan dalam jatuh kerja sebagai seorang pekerja atau buruh perempuan. Jadi yang kedua adalah safe condition. Safe condition di sini adalah merupakan ya keadaan, di mana keadaan yang aman untuk para pekerja atau buruh. Jadi ketika tidak aman, maka pencegahan yang pertama itu adalah mengunjungi. Di sini adalah mengunjungi lokasi atau tempat bekerja, di mana tempat bekerja para pekerja atau buruh wanita. Yang kedua itu ya, selain mengunjungi, kita observasi, ya, mengobservasi keadaan. Apakah aman ya, baik dari sisi peralatan, perlengkapan dalam suatu perusahaan. Amankah ke kita peralatan atau perlengkapan tersebut gitu. Yang ketiga adalah ya, selain mengobservasi, mengkoreksi. Mengkoreksi itu bisa langsung mengkoreksi langsung atau kita mengkoreksi dari si pekerja atau buruh yang tidak aman gitu. Kalau dia dalam pencegahannya gitu. Jadi yang terakhir itu adalah laporannya atau melaporkan. Melaporkan itu dalam biasanya kita tulis, biasanya itu ada teks ya atau lembar surat untuk menyatakan pesan ya, pesan untuk keselamatan kerja kita, yaitu nanti bakal dikirim ke safety, bagian keamanan. Cukup sekian ya pertemuan kali ini. Untuk tugas pada ekonomi sumber daya manusia ini ya, pada materi pekerja wanita, kalian cari dulu ya dalam Undang-Undang Pekerja Wanita yang terbaru menurut tahun yang update ya, bisa dilihat dari sumber atau searching Google, kalian cari dan kalian jelaskan masing-masing ya, di kertas double folio sebanyak 2 halaman. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan bersama. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.